saya kasih rumus begini. Kalau tidak ingin disibukkan oleh dunia, dunia jadi kecil, jaga 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu dalilnya mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu bangunnya setelah subuh atau sebelum subuh? Ya harus bangun sebelum subuh. Ditunaikan dalam keadaan ngantuk atau sadar? Sadar. Makanya sadar dulu, tahajud dulu malamnya. Istighfar dulu supaya begitu menunaikan fresh keadaannya. Ini pengen dunia jadi kecil tapi sholatnya nggak sadar gitu kan? Kan nggak mungkin. Coba minta sama pimpinan dalam keadaan nggak sadar, diusir. Ya, jelas sampai sini? Nah itu ada manfaatnya. 4 rakaat sebelum zuhur apa manfaatnya? 2 rakaat setelah zuhur apa manfaatnya? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya apa manfaatnya? Itu kalau kita keluarkan fadilahnya, itu semua terkait dengan semua masalah kehidupan kita. Itulah sebabnya ada sholat sunnah. Jelas sampai sini? Nah ini bagian pertama karena sekarang masuk 28 Rajab dan sering diperingati dengan Isra Mi'raj, ya kan? Nah Isra Mi'raj itu bukan hanya seremonial, tapi mengingat kembali esensi yang ada di situ untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah insya Allah saya mau masukkan kepada teori yang sangat cepat karena ini kita semua insya Allah sedang persiapan menunaikan umrah. Ya, teman-teman sekalian insya Allah di bulan ini kita ada keberangkatan yang khusus untuk menunaikan ibadah umrah sekaligus mendoakan bangsa kita, negara kita, masyarakat kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran dan keberangkatan kami insya Allah tepat setelah sesi pemilu. Jadi paginya sampai ke siangnya bisa mencoblos, sorenya kami berangkat dan salah satu agendanya untuk mendoakan supaya bangsa ini, negara ini damai, tentram, baik. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umrah itu juga nanti ada kaitan erat dengan apa yang kita bahas tadi. Apa artinya umrah? Umrah itu apa? Nah, ini poin. Umrah itu dari kata amara, asal katanya. Ya'muru. Kemudian dari situ muncul kata umur. Umur, apa artinya umur? Hah? Berapa umurnya mas? Usia ya, sering kita katakan usia. Asalnya bukan usia Pak. Asalnya bukan usia. Kalau usia itu kan batas hidup ya. Perjalanan kehidupan sampai batasnya. Nah itu bahasa Qur'annya bukan umur, asalnya ajal. Asalnya ya, ajal. Contoh Quran surah 7 ayat 34. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal. Setiap orang yang berkehidupan di dunia, bahkan satu umat semua ada batasnya, enggak ada yang abadi. Umatnya Nabi Musa masih ada sekarang? Enggak ada. Muminya ada Firaun. Ya kan? Abu Jahal masih ada? Enggak ada, kisahnya aja yang ada. Semua selesai kan? Nah itu batas hidup. Nah sekarang begini. Batas hidup itu oleh Allah dirahasiakan gaib supaya kita serius mempersiapkannya. Ya. Jadi menjalani dunia serius, menjalani akhirat serius. Coba kalau diberitahu ajalnya nih. Sekarang jam berapa? Jam 6 kurang 11. Ya, WIB waktu Indonesia bagian Banten. Nah, misal Anda dijadwalkan meninggal ajalnya jam 6 misal. Ini contoh saja ya, contoh. Contoh. Jam 6 meninggal misalnya. Kalau kira-kira tinggal 11 menit menuju ajal, masih sempat nggak mau sarapan? Enggak. Mau diajak olahraga mau nggak? Enggak, di masjid ya astagfirullah, astagfirullah gitu kan? Ya, maka nggak ada kenikmatan dalam menjalani hidup. Ya, saya pernah lihat tuh ada film yang digambarkan tentang mencantumkan ajal di tangannya itu. Jadi nggak enak hidupnya. Coba kalau ajal itu tidak gaib sifatnya, nggak nyaman kita. Mau kerja nggak enak. Pak, mau besok upacara? Enggak, tinggal 2 jam lagi. Nggak enak. Hidupnya nggak nyaman. Ya kan? Maka dibikin gaib itu supaya kita nikmat menjalani kehidupan. Mau makan enak, makan durian enak, makan sop enak, nyaman aja. Ya. Tapi dalam hal yang bersamaan diingatkan oleh Allah, ajal itu bisa tiba kapan saja. Ada nggak yang tahu kapan meninggal?
Tidak karena tidak tahu kapan meninggal, mungkin nggak datang saat ini juga? Mungkin. Nah, rasa itu menjadikan kita lebih hati-hati. Betul, durennya enak, tapi jangan sampai ngambil duren punya orang lain. Ya. Betul, kendaraan itu bagus, tapi milik orang. Betul, baju itu bagus, tapi punya orang. Nah, ketika kita menginginkan kejar dengan dunia, rasakan seakan-akan kita akan hidup menjalani itu sebagai khalifah, pemakmur, sukses. Tapi ingat baik-baik, dalam rangka mengejar itu niatkan ibadah. Karena mungkin boleh jadi saat kita lakukan, kita wafat punya nilai di hadapan Allah. Itu poinnya. Nah, cara menjalani itu, itulah yang disebut umur. Itu umur. Jadi ajal itu batasnya, usianya. Umur itu caranya. Dia punya 3 arti. 1, sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Umur. Berapa umurnya Ustaz Adi? 40 misal. 40 tahun. Selama 40 tahun itu berapa kali lisan berkata yang bermanfaat? Pandangannya sudah bermanfaat belum? Pekerjaannya bermanfaat belum? Ya, itu maksudnya. Ya. Umur itu artinya sukses. Umur itu artinya bahagia dan berkah. Jadi sepanjang hidup, kalau beraktivitas, usahakan, ayo maksimal sampai sukses. Bekerja sampai selesai. Ya, pekerjaan bagus itu yang gimana? Pekerjaan bagus itu gimana? Bang, yang kerja nih. Yang bagus itu yang gimana? Yang selesai. Pekerjaan bagus itu pekerjaan yang selesai. Gitu, tuntas. Ya, skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Tulisan yang bagus itu tulisan yang selesai. Tuntaskan sampai kita sukses, ya. Nah, sisi lain bawa kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi sukses, bahagia, bermanfaat, itulah umur. Kalau kita ingin melatih diri untuk mendapatkan itu dalam kehidupan, maka tambahkan kata sifat dari kata itu. Dari kata umur berubah menjadi kata umroh namanya. Kenapa disebut umrah? Karena semua ritual, praktek dalam ibadah ini, pesan-pesannya membimbing kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan. Itu intinya. Nah, jadi nanti dari semua ini ada 5 pokok. Yang 4 menjadi rukun, yang 1 terakhir menjadi implementasi praktek. Apa yang rukun yang pertama? Miqat, dengan niat. Tempat dan niat sekaligus miqat. Insya Allah nanti kita dari Bir Ali, Dzul Khulaifah. Bir Ali itu nama tempatnya Dzul Khulaifah. Nanti kita ke sana saya terangkan. Cuma di situ ada yang punya sumur. Yang punya sumur namanya Pak Ali. Tapi bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, bukan. Ya, Pak Ali punya sumur. Di zaman dulu, udah dulu banget. Di daerah itu. Kalau orang mau perjalanan, mau ke Mekah, mau kemana, lewat situ bersih-bersih dulu. Ya, di sumur Pak Ali itu. Sumur bahasa Arabnya bi'run, bi'r. Ali, Ali, maka dikenallah Bir Ali. Jelas ya? Kan biasanya kalau kita mau ketemuan di mana? Oh, di daerah Tapos misalnya kan masih dicari, susah tuh. Tapi yang terkenalnya Lotek Budedeh misalnya. Di mana Lotek Budedeh gitu kan? Jelas nggak di sini ya? Nah, jadi itu jadi meeting point-nya di situ. Bir Ali. Sampai di situ miqat. Tempatnya di situ yang dituntunkan Nabi. Kemudian yang paling diingat apa? Pakaiannya apa? Nah, nggak pakai begini, ganti nanti. Ihram itu apa? Pakaian. Pakaian itu apa? Ihram. Cuman berapa kain? 2 helai kain. Warnanya apa? Boleh nggak pakai biru? Pakai pink? Tidak kan? Warnanya apa? Putih kan? Kalau ibu nanti beda sendiri. Bebas ya. Tapi yang tidak mencolok. Bukan tabarruj. Ya, misalnya pakai hitam boleh. Pakai putih boleh. Cuman jangan sampai kerudung pink, ininya biru, bawahnya merah, tinggal dikerek kayak bendera. Ya, jadi wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi jangan sampai terlalu mencolok. Yang laki-laki putih. Cuman 2 helai. Maaf. Pakai pakaian lain enggak? Kaos pakai. CD pakai. Enggak ada. Ya, dalaman dibuka semua, cuman 2 itu. Dan pakaian namanya pakaian apa? Nah, apa itu ihram? Ihram itu dari ahrama yuhrimu. Akar kata awalnya dari kata haram. Dari kata haram muncul kata hormat. Hormat itu dari bahasa Arab, hurmah. Sesuatu yang terhormat. Jadi mengenakan pakaian itu berlatih untuk menjadi pribadi yang terhormat. Ini bukan ngarang-ngarang ini. Ini ada sanadnya.
Bagaimana cara berlatih yang terhormat itu? Meninggalkan semua yang haram. Jadi kalau sudah kita pakai pakaian itu, tandanya kita berkomitmen meninggalkan semua yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ahrama yuhrimu, meninggalkan yang haram. Jadi begitu dipakai, kita ingin gambarkan, hidup saya pengen bersih seperti kain ihram ini. Ya. Jauh dari segala yang dilarang oleh Allah. Komitmen meninggalkan dan menanggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Begitu ditinggalkan, kita terhormat. Saya tanya begini, korupsi itu diperintahkan atau dilarang? Dilarang. Ketika dilarang, tinggalkan. Kenapa? Muncul hukum haram. Haram. Kenapa? Bukan sekedar ingin dihambat kita dari perbuatan itu, tapi ketika dilakukan, menjatuhkan kita dari posisi terhormat. Ketika seseorang mencoba korupsi, ya, dapat dia, kena dia, ya, kena itu pasti. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Dan hilang kehormatannya. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Satu keluarga hilang. Kenapa berbohong itu haram? Karena saat ketahuan berbohong itu dilakukan dan dia melakukan itu, turun kehormatannya di hadapan Allah. Ketahuan turun di hadapan manusia, tidak ketahuan oleh manusia, turun di hadapan Allah. Pilih mana? Runtuh kehormatan di hadapan Allah atau runtuh kehormatan di hadapan manusia? Dua-duanya rungkad. Hancur dua-duanya kan? Ya, dua-duanya hancur. Jelas sampai sini? Oke, itulah pakaian ihram. Orang yang disebut muhrim. Orang yang sedang berkomitmen. Jadi diingat. Jadi begitu mengenakan pakaian itu, kalau hidup ingin berkah, hidup ingin sukses, hidup ingin bahagia, tinggalkan segala yang dilarang. Minimal hati lebih tenang. Rezeki itu udah diatur. Tapi ketenangan itu senafas dengan ikhtiar kita. Jadi kalau nyari sesuatu yang sudah diatur, ikuti aturannya. Jangan keluar aturan. Dapatnya lebih banyak, iya. Tapi ketenangan hilang. Mungkin terasa ada tambahan, tapi karena tidak berkah, ketenangannya hilang. Itu sudah rumus. Ya, antum nih, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Hah? Miskin tapi tenang. Kasihan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Nah, kaya tapi tenang. Jelas? Ini pakaian ihram. Jadi begitu dikenakan, kita katakan komitmen. Komitmennya kita katakan labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma umratan. Itu niatnya. Kita katakan labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Umratan, untuk umrah supaya aku lebih baik lagi. Lebih sukses, lebih berkah. Aku berjanji dengan mengenakan pakaian ini, sekarang aku tinggalkan semua yang kau larang. Itu maksudnya. Jadi begitu dikenakan, kita komitmen, jaga itu. Ya, jaganya sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai wafat, hatta ya'tiyakal yaqin. Karena saat meninggal pun pakaiannya itu juga, cuma 2 lembar. 2 lapis itu. Maka kalau sudah berkomitmen begitu, jangan cuma umrahnya dijaga, pulang umrah kembali lagi. Ya. Saat umrah baik, pulang umrah jelek lagi. Saat umrah soleh, pulang umrah salah lagi. Itu masalah. Problem. Dijaganya sampai meninggal, makanya kainnya terbatas. Jagain itu, karena kain itu yang dipakai saat pulang. Jangan mempermalukan malaikat nanti pas kembali itu ya. Kamu ini saat di sini begini, saat balik, nah repot. Jelas di sini? Itulah pakaian ihram. Begitu sudah dikenakan, sudah rapi, kita dilatih, sudah mulai mengondisikan diri. Potong kuku nggak boleh lagi. Oke, nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelum berangkat itu, sebelum miqat, mandi dulu, potong kuku, ya, rapi-rapi semua. Nanti setelah dipakai pakaian ihram, nggak boleh potong kuku lagi, ya. Cabutin jenggot nggak boleh tuh, ya. Nah, rambut nggak boleh yang melekat di tubuh, jaga. Terus tidak boleh menyakiti, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Di jalan karena merasa dengan kereta cepat, dadahin yang di bis, semuanya ketemu di Mekah, nggak boleh. Ya. Atau menyakiti dengan fisik. Ya, awas hati-hati, nyamuk bisa seharga kambing tuh. Kalau ada nyamuk, hinggap tuh ya, nggak boleh diniatkan langsung mukul, tlek gitu, terus mati, kambing dalamnya itu. Seharga apa? Itu latihannya mahal itu, latihannya mahal. Terus bagaimana solusinya?
Ya. Nah, nanti kita belajar itu tuh pelan-pelan tuh. Dilatih diri, mengendalikan syahwat. Ya, tidak boleh berhubungan seksual sampai selesai. Dilatih. Kalau latihannya sudah bagus, sudah baik, nah itu nanti manfaatnya banyak. Akan terjadi perubahan pada diri kita. Tapi tidak akan langsung berubah sebelum 3 rukun yang lain diikuti. Tiba-tiba langsung berubah, tidak. Pakai dulu. Biasanya keluar dulu tuh. Keluar karakternya. Yang pemarah keluar, gak ada angin, gak ada hujan, ya tiba-tiba marah. Kontak ngelihat, marah juga. Itu keluar, supaya keluar terus, keluar. Nah, nanti setelah itu masuk kemudian ritual pertama. Rukun yang kedua. Setelah miqat, ya, yang kedua tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Keliling 7 kali selesai gitu. Ya, tawaf itu ibadah. Ibadah yang dipraktekkan melalui pengelilingan Ka'bah sebanyak 7 kali sambil berzikir kepada Allah. Nah, 7 itu hikmahnya, ilmu hikmahnya bukan sekedar kita 7 kali begitu selesai. 7 itu gambaran aktivitas kita 7 hari dalam sepekan. Saya ulang ya, gambaran aktivitas 7 hari dalam sepekan. Dalam sepekan kita beraktivitas berapa hari? Kalau cuma 6 hari berarti meninggal hari ke-7. Karena tidur itu aktivitas, makan itu aktivitas. Oh, saya nggak ada aktivitas hari ini, meninggal. Semua orang beraktivitas. Ya. Cuman sayangnya begini, banyak orang yang sekarang itu cuman muter-muter. Muter-muter aja, berangkat gelap, pulang gelap, gak ada kerjaan. Berangkat gelap, pulang gelap. Yang paling aneh itu sudah muter-muter nyakitin orang. Sikut, subhanallah, walhamdulillah, walah. Ada orang manusia begitu tuh, cuman muter-muter buat nyikatin orang. Muter-muter buat mencela orang. Ya. Melakukan hal yang sia-sia. Apa bahasa Arabnya sia-sia? Mubazir. Mubazir itu sia-sia. Ya. Mubazir itu orangnya mubazir, sifatnya disebut bazir. Ya, badzara yubadziru tabdziran fahuwa mubazir wa zaka bazir. Dari badzara yubadziru. Ya, yang sia-sia. Jadi pekerjaan bazir itu sia-sia. Ya, mencela gitu. Ya, tiap orang tiap hari kerjanya begitu. Masa cari makan dengan mencela orang? Ya. Nanti digambarkan tuh dalam peristiwa itu. Subhanallah. Walah, ada yang tiap hari pengen nyari perhatian orang. Digambarkan. Begitu putar handphone. Subhanallah. Kelihatan gak di sana? Nah, perhatian orang. Ya. Ada yang jadi joki. Ajar aswad. Masuk. Gak. Ada yang begitu. Ada yang hanya ingin hajar aswad, menyakiti orang, tendang orang, singkirkan orang. Ya. Ada yang begitu. Itu gambaran refleksi, gambaran kehidupan kita tiap hari begitu. Di balik itu, yang paling ideal, yang paling Allah senangi, orang yang jujur, yang bekerja dengan baik, sesuai aturan, dan dalam hal yang bersamaan dia sukses, selesai tugasnya, selesai pekerjaannya, tapi punya nilai di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Nah, itulah fikihnya. Nanti kita praktek saat mengelilingi Ka'bah itu. Makanya begitu melihat Ka'bah kan beda. Lain, ada getaran dalam hatinya. Ingat sama Allah. Selama ini benar nggak beraktivitas selama sepekan? 7 hari itu. Ingat. Gimana kalau diwafatkan ada manfaatnya nggak? Pernah nyakitin orang nggak? Pernah dorong orang nggak? Pernah nyingkirkan orang nggak? Demi karir yang ingin dicapai. Demi tender yang ingin didapatkan. Demi pekerjaan yang mau diraih. Nangis. Baru kita katakan kan? Allahumma zid hadal baita ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabbatan wa birran. Wa zid ala man hajjaha wa ya'tamarahu aw ra'ahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabbatan wa birran. Paham? Tidak. Belum ya Allah, mohon tambahkan kemuliaan, keagungan, kebaikan ya kepada Ka'bah ini ya Allah. Dan seperti Engkau percikan ke situ, tanamkan pada kami kebaikan yang sama pada orang haji, pada orang umroh ataupun orang yang melihatnya saja. Maka begitu kita berdoa, kita berjanji pengen jadi orang baik. Mulailah kita dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya apa? Hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Jadi hajar aswad apa? Batu. Nah, emang hitam? Tidak. Waktu turun warnanya apa? Putih seputih susu. Kenapa jadi hitam? Dosa siapa? Manusia. Anda manusia? Nah, berarti nyumbang saham di situ tuh. Jadi hitam tuh.
Ini karena dosa kita juga, dosa saya juga, dosa Anda, dosa kita. Makanya begitu ke situ fitrah kita bergerak, nangis. Nangis itu bukan karena haru juga, karena dosa. Makanya sadar kita, langsung istighfar. Ya, sadar. Begitu sadar angkat tangan kita kan. Ya kan? Kalau dalam sholat kan angkat tangan juga, tanda kepasrahan, tawakal sama Allah. Menyerah kita. Nyerah. Urusan-urusan akhirat dunia kita pasrahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kalau agak panjang ya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tiba'ani sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Udah ada nanti ya. Udah saya sederhanakan jadi 1 lembar aja. Jadi masih ada waktu 6 hari ke depan, sepekan. Nggak banyak kok itu, sudah populer, sudah familiar. Ya, dan kesana nggak usah bawa kertas lagi. Nanti dikondisikan ya supaya lancar. Mas nanti setiap ini dibimbing ya. Setelah ini di online kan dibagi kelompok, dites sebelum berangkat. Ya, yang kira-kira belum lulus tes sampai Soekarno-Hatta aja. Cengkareng ya. Disiapin tuh. Nah, begitu kita katakan bismillahirrahmanirrahim, apa yang diucapkan? Subhanallah walham wala ilaha Allah akbar. Nah, saya agak percepat. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita berkomitmen subhanallah. Selama ini kau lupa sama Allah dalam beraktivitas. Subhanallah itu kalimat yang kita saat ucapkan untuk menepikan segala yang tidak layak bagi Allah. Quran surah 2 ayat 116, wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanah, enggak benar itu. Ya, terus Anda kerja, saya kerja, kita kerja. Tiba-tiba waktu sholat masih asik kerja. Lupa dengan sholat, benar enggak? Hah? Tidak benar. Maka setelah itu subhanah. Subhanallah, selama ini lupa sama Allah. Ngaji jarang. Padahal tahu Quran itu mukjizat, ada pahalanya, tapi dibaca jarang. 1 hurufnya berapa? 10. Kalau dosa, udah tahu dosa banyak. Baca Quran nggak mau, padahal 1 hurufnya bisa nutup dosa banyak. Sekarang ini salah 9. 1 huruf, nun. Lumayan 10. Kurang 9 masih ada 1.